Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami, NPM A1A022051. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi analisis wacana. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai hakikat dan perkembangan analisis wacana. Pertama, hakikat wacana. Kata wacana dalam bahasa Inggris yaitu discourse. Secara bahasa, wacana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu wak, vak, yang artinya berkata, berucap. Adapun hakikat wacana menurut para ahli, menurut Arifin dan kawan-kawan tahun 2015 halaman 20, wacana yaitu satuan bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Sedangkan menurut Cher tahun 2007 halaman 267, wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang kohesi dan koherensinya yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. Adapun menurut Schifrin tahun 2007 dan Al-Wasilah tahun 2005 menjelaskan analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana, baik secara internal maupun eksternal. Kedua yaitu batasan wacana. Adapun struktur bangun bahasa menurut Tarigan tahun 2009 halaman 26 yang terdiri dari fonem yaitu satuan bunyi terkecil yang membedakan makna. Di atas fonem ada morfem yaitu satuan terkecil dari kata yang memiliki makna. Di atas morfem ada kata yaitu satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Di atas kata ada prase yaitu kelompok kata yang berfungsi sebagai satu kesatuan dalam kalimat. Di atas prase ada klausa yaitu bagian dari kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Di atas klausa ada kalimat, yaitu satuan bahasa yang mengungkapkan pikiran lengkap. Dan bagian paling tertinggi ada yaitu wacana, satuan bahasa terbesar yang terdiri dari kalimat-kalimat. Agar suatu wacana itu efektif, ia harus memiliki koherensi dan kohesi. Koherensi yaitu ada keterkaitan makna antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Sedangkan koherensi ini mengacu pada ikatan atau hubungan antar kalimat dalam suatu teks. Adapun hal-hal yang mempengaruhi wacana yaitu gagasan pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca. Selanjutnya, struktur hierarkis dalam bahasa yang terdiri dari fonologi yaitu studi tentang bunyi bahasa, morfologi, studi tentang bentuk dan pembentukan kata, sintaksis yaitu aturan tentang bagaimana kata-kata disusun menjadi kalimat, dan wacana adalah rangkaian kalimat yang saling berhubungan secara logis dan gramatikal untuk menyampaikan suatu gagasan atau informasi. Selanjutnya, hierarki unit-unit bahasa menurut Brazil dalam Tarigan tahun 2009 halaman 27. Yang terdiri dari substansi, yaitu merujuk pada substansi fisik dari bahasa seperti suara atau tulisan. Di atas substansi ada fonologi, yaitu mempelajari bunyi bahasa termasuk bagaimana bunyi-bunyi tersebut diproduksi dan dibedakan. Di atas fonologi ada gramatikal dan leksikal. Gramatikal mengatur aturan pembentukan kalimat, sedangkan leksikal berkaitan dengan kosakata atau pembendaharaan kata. Dan wacana yaitu satuan tertinggi merupakan satuan bahasa yang paling lengkap, terdiri dari rangkaian kalimat yang koheren dan memiliki tujuan komunikasi tertentu. Selanjutnya, struktur wacana ideal menurut Linde dalam Tarigan tahun 2009 halaman 30 yaitu pertama awal yaitu abstrak atau rangkuman, kedua tengah orientasi atau memperkenalkan, dan yang ketiga akhir koda atau tanda penutup. Adapun cara mengorganisasikan wacana yaitu pertama
pengaturan kala atau temporal ordering berdasarkan urutan waktu. Kedua, struktur pohon atau tree struktur dengan menggunakan struktur hierarkis seperti pohon. Ide utama menjadi akar, kemudian bercabang menjadi ide-ide pendukung. Selanjutnya, unsur internal wacana yang terdiri dari kata, yaitu unit bahasa terkecil yang memiliki makna. Yang kedua, kalimat, kumpulan kata yang membentuk satu pikiran lengkap. Ketiga, teks, kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur kohesi, koherensi, intentionality, acceptability, informativity, situationality, dan intertextuality. Dan yang keempat, konteks, lingkungan atau situasi di mana wacana terjadi. Adapun unsur eksternal wacana yaitu implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks. Selanjutnya, perkembangan analisis wacana. Pertama, masa Roger Fowler, Robert Hodge, Gunter Kress, dan Tony Treu mengenai critical linguistik atau analisis bahasa kritis. Yang kedua, masa Theo van Leeuwen meneliti suatu kelompok atau orang dimarginalkan posisinya dalam wacana, teknik pengeluaran atau eksklusi dan pemasukan. Yang ketiga, masa Sarah Mills mengenai wacana yang dilihat dari kacamata feminisme. Yang keempat, masa Teun van Dijk mengenai faktor kognisi sebagai elemen penting dalam produksi wacana. Yang kelima, masa Ruth Woda, yaitu mengenai analisis wacana harus memperhatikan konteks kesejarahan. Yang keenam, masa Ernesto Laclau mengenai memodifikasi dua tradisi teoritis utama, yakni Marxisme dan strukturalisme. Yang ketujuh, masa Michel Halliday mengenai penggunaan bahasa harus memperhatikan konteks linguistik dan konteks ekstralinguistik. Yang ke-8, masa Norman Fairclough mengenai analisis wacana kritis pada linguistik dan pemikiran sosial dan politik yang diintegrasikan pada perubahan sosial, yang terdiri dari 3 analisis. Pertama, teks dan studi tekstur. Kedua, praktik wacana dan konsep wacana. Ketiga, praktik sosial budaya dan konsep budaya. Materi yang kedua yaitu unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi yang terdiri dari unsur internal dan unsur eksternal. Pertama, ranah kognitif Anderson dan Caldwell sebagai pertimbangan dalam menyusun wacana, yang terdiri dari Hodge, Mods, dan Lodge. Hodge terdiri dari mengkreasi, yaitu mengkreasi ide gagasan sendiri. Kata kerjanya mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Yang kedua yaitu mengevaluasi, yaitu mengambil keputusan sendiri. Kata kerjanya evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Yang ketiga yaitu menganalisis, yaitu menspesifikasikan aspek-aspek elemen. Kata kerjanya yaitu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, dan menguji. Mods terdiri dari mengaplikasikan, yaitu menggunakan informasi pada domain berbeda. Kata kerjanya menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, dan mengoperasikan. Yang kedua yaitu memahami, yaitu menjelaskan ide atau konsep. Kata kerjanya menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, dan melaporkan. Lodge terdiri dari mengetahui, yaitu mengingat kembali. Kata kerjanya mengingat, mendaftar, mengulang, dan menirukan. Selanjutnya, unsur internal wacana yang terdiri dari kata, yaitu unit bahasa terkecil yang memiliki makna. Yang kedua itu ada kalimat, kumpulan kata yang membentuk satu pikiran lengkap. Yang ketiga itu teks, kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur kohesi, koherensi, intentionality, acceptability, informativity, situationality, dan intertextuality. Dan yang keempat yaitu konteks, lingkungan atau situasi di mana wacana terjadi. Adapun unsur eksternal wacana itu terdiri dari
Implikator, ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Kedua, presuposisi, yaitu perkiraan, persangkaan, atau rujukan. Yang ketiga, referensi, yaitu hubungan antar kata dengan benda atau orang atau tumbuhan, buku, atau sesuatu yang lainnya yang dirujuknya. Yang keempat, inferensi, yaitu kesimpulan. Yang kelima, konteks, yang berarti yang berkenaan dengan teks, yakni benda-benda atau hal-hal yang beserta canda bersama teks dan menjadi lingkungan itu. Selanjutnya, penanda kohesi. Pertama, referensi yang terdiri dari paralelisme, sinonim, dan parafrase. Yang kedua, from yang terdiri dari pronouns, anafora, katafora, proverb, promodeverb, dan verb pelengkap. Yang ketiga, ellipsis. Yang keempat, tense. Yang kelima, aspek. Yang keenam, konjungsi yang terdiri dari conjunction, disconjunction, dan contra-conjunction. Yang ketujuh yaitu intonasi, nada turun dan nada turun naik. Adapun penanda koherensi terdiri dari ambiguitas, kontinuitas, indra, relation, memori episodik, konfigurasi, analogi, dan reference. Materi yang ketiga yaitu jenis wacana sebagai sumber analisis data penelitian. Pertama, jenis wacana menurut Zaimar dan Harahap tahun 2015 halaman 25 sampai halaman 98 yang terdiri dari 5 jenis analisis wacana. Pertama, jenis wacana menurut acuan yang terdiri dari non-fiksi dan fiksi. Yang kedua, jenis wacana menurut saluran yang terdiri dari komunikasi atau media lisan dan tulisan. Yang ketiga, jenis wacana menurut bentuk penyajian yang terdiri dari deskripsi, eksplikatif, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Yang keempat, jenis wacana menurut fungsi bahasa yang terdiri dari referensial, patik, ekspresif, konatif, metalinguistik, dan fuitik. Yang kelima yaitu jenis wacana menurut jumlah pengiriman yang terdiri dari monolog dan dialog. Selanjutnya, jenis wacana menurut Sumarlam tahun 2003 halaman 15 sampai halaman 20 yang terdiri dari 5 jenis wacana. Pertama, sarana untuk mengungkapkan wacana yang terdiri dari wacana bahasa nasional, wacana bahasa lokal atau daerah, wacana bahasa internasional, dan wacana bahasa lainnya seperti bahasa Belanda, Jerman, Prancis, dan sebagainya. Kedua, berdasarkan media yang digunakannya, yang terdiri dari wacana tulis, artinya wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Wacana lisan berarti wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Tiga, berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya, yang terdiri dari wacana monolog, yaitu wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk berpartisipasi secara langsung, dan wacana dialog, yaitu wacana yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara langsung. Keempat, yaitu berdasarkan bentuknya, yang terdiri dari wacana prosa, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa, wacana puisi, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi, wacana drama, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, baik berupa wacana tulis maupun wacana lisan. 5. Berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya, yang terdiri dari wacana narasi atau wacana penceritaan, disebut juga wacana penuturan, yaitu wacana yang mementingkan urutan waktu dituturkan oleh persona pertama atau ketiga dalam waktu tertentu. Selanjutnya, wacana deskripsi, yaitu wacana yang bertujuan melukiskan, menggambarkan, atau memberikan sesuatu menurut apa adanya. Wacana eksposisi atau wacana yang tidak mementingkan waktu dan pelaku. Wacana argumentasi adalah
yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran ide atau gagasannya. Dan yang terakhir yaitu wacana persuasi, yaitu wacana yang bersifat ajakan atau nasihat, biasanya ringkas dan menarik serta bertujuan untuk mempengaruhi secara kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Selanjutnya, jenis wacana menurut Jaja Sudarma tahun 2016, halaman 6 sampai halaman 14, yang terdiri dari 4 jenis wacana. Pertama, berdasarkan realitasnya, yang terdiri dari wacana verbal, yaitu rangkaian kebahasaan verbal atau language exit, atau kehadiran kebahasaan dengan kelengkapan struktural bahasa mengacu pada struktur apa adanya. Dan non-verbal atau language likes mengacu pada wacana sebagai rangkaian non-bahasa, yakni rangkaian isyarat atau tanda-tanda yang bermakna bahasa isyarat. Yang kedua, berdasarkan media komunikasinya, yang terdiri dari wacana lisan, wujudnya berupa sebuah percakapan struktural bahasa mengacu pada struktur apa adanya, dan wacana tulisan yang berwujud sebuah teks atau bahan tertulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea yang merupakan wacana. Tiga, berdasarkan pemaparannya, yang terdiri dari wacana naratif, yaitu rangkaian tuturan yang menceritakan hal atau kejadian atau peristiwa melalui penonjolan pelaku. Selanjutnya, wacana deskripsi, yaitu rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu atau melukiskan sesuatu baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. Wacana prosedural, yaitu rangkaian tuturan yang melukiskan sesuatu berurutan dan secara kronologis. Wacana ekspositori, yaitu tuturan yang bersifat menjelaskan sesuatu berisi pendapat atau simpulan dari sebuah pandangan. Wacana hortatori, yaitu tuturan yang berisi ajakan atau nasihat. Wacana dramatik, yaitu menyangkut beberapa orang penutur dan sedikit bagian naratif. Wacana epistolari, yaitu dalam surat-surat dengan sistem dan bentuk tertentu. Dan wacana seremonial, yaitu wacana yang berhubungan dengan upacara adat yang berlaku di masyarakat bahasa, berupa nasihat atau pidato pada upacara perkawinan dan kematian dan syukuran. Keempat, berdasarkan jenis pemakaiannya, yang terdiri dari monolog, satu orang penutur, yaitu wacana yang tidak melibatkan bentuk tutur percakapan antara dua pihak yang berkepentingan. Dialog, dua orang penutur, yaitu wacana yang berupa percakapan antara dua pihak. Dan polilog, lebih dari dua penutur, yaitu wacana yang melibatkan partisipan pembicaraan di dalam konversasi. Adapun jenis wacana menurut UGI tahun 2013 yang terdiri dari 4. Pertama, berdasarkan bentuknya, terdiri dari cerita atau narasi, lukisan atau deskripsi, paparan atau eksposisi, dan bincangan atau argumentasi. Yang kedua, menurut ragam, yang terdiri dari faktawi, ilmiah dan informatif, dan khayali, prosa, dan fiksi. Yang ketiga, menurut jenis, yang terdiri dari ilmiah dan fiksi. Yang keempat, jenis karangan, yang terdiri dari wacana ilmiah, kependidikan dan penelitian, wacana informatif seperti kisah, laporan, ringkasan, dan ulasan, wacana prosa seperti novel, cerpen, fiksi ilmu dan dramatik, dan puisi, lirik, epik, dramatik. Berikutnya, jenis wacana menurut Tarigan tahun 2005 halaman 51 yang terdiri dari 4. Pertama, dari medianya, yang terdiri dari wacana tulis dan wacana lisan. Yang kedua, langsung tidak langsungnya pengungkapan, terdiri dari wacana langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, berdasarkan cara membeberkan atau menuturkannya, yang terdiri dari pembeberan dan penuturan. Yang keempat, berdasarkan bentuknya, yang terdiri dari puisi, prosa, dan drama. Materi yang keempat yaitu
prosedur analisis data dari metode-metode penelitian analisis wacana. Sistematika penelitian terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal berisi cover atau sampul, halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, Indonesia Inggris tidak lebih dari 250 kata, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian isi berisi bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Yang kedua itu bab 2 landasan teori, yang berisi teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah. Yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, desain penelitian, setting penelitian, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan yang keempat itu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang keempat itu bab 4 hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima yaitu bab 5 kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir yang terdiri dari lampiran-lampiran berkaitan dengan data, analisis data, hasil keabsahan data, dan instrumen penelitian yang mendukung. Selanjutnya, sistematika metodologi penelitian di bab 3. Pertama, metode penelitian yang berisi pendekatan metode atau desain penelitian. Kedua, waktu dan tempat penelitian yang menjelaskan waktu dan tempat penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, data dan sumber data yang menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif, populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif. Yang keempat, teknik pengumpulan data yang menjelaskan cara mengumpulkan data. Yang kelima yaitu teknik atau prosedur analisis data yang menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data. Yang keenam, uji keabsahan data yang menjelaskan tingkat keterpercayaan data yang diperoleh. Selanjutnya, uji keabsahan data penelitian kualitatif menurut Creswell tahun 2015. Pertama, kredibilitas yang berisi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, trimulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Yang kedua, transferabilitas yang berisi uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Ketiga, defendabilitas yang berisi buku konsultasi, surat izin penelitian, analisis data pada lampiran, dan membuat kesimpulan pada bab 5. Yang keempat, konfirmabilitas, yaitu cara mendokumentasikan seluruh data dan hasil kegiatan analisis data penelitian. Berikutnya, teknik analisis data, etnografi, dan studi kasus menurut Denzin dan Lincoln tahun 2009 halaman 316 yang terdiri dari 4. Pertama, interpretasi makna berbagai tindakan manusia. Yang kedua, interpretasi fungsi berbagai tindakan manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan berbagai tindakan manusia. Yang keempat, penjelasan secara verbal tanpa harus terlalu banyak memanfaatkan kuantifikasi dan statistik dari berbagai tindakan manusia. Selanjutnya, teknik analisis data naratif menurut Creswell tahun 2015 halaman 1039 sampai 1043 yang terdiri dari 7. Pertama, mengidentifikasi suatu fenomena untuk menjawab permasalahan penelitian. Kedua, sengaja memilih individu dari mana kita dapat belajar fenomena tersebut. Ketiga, mengumpulkan cerita dari individu tersebut. Keempat, menceritakan kembali kisah individu. Kelima, berkolaborasi dengan partisipan yang menceritakan kisahnya. Keenam, menulis cerita tentang pengalaman partisipan. Ketujuh, memvalidasi keakuratan laporan.